Kita dengar pemirsa, ini adalah rekaman video amatir warga. Terdengar suara sirine meraung-raung pada malam hari tadi. Di rekaman video ini kita bisa saksikan meskipun gelap gulita, tapi menunjukkan jejak cahaya proyektil serangkaian rudal Iran melintasi langit Tel Aviv. Suara sirine serangan udara terdengar di seluruh penjuru kota Tel Aviv, pemirsa. Ya, informasi yang kami dapatkan warga Israel ketika menyaksikan langit malam penuh dengan jejak cahaya seperti ini berlarian menuju perlindungan bawah tanah atau bunker. Ya, warga Tel Aviv benar-benar panik, pemirsa. Serangan rudal Iran menyasar fasilitas sipil. Kali ini rudal Iran menghantam stasiun kereta api di Tel Aviv. Rudal Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel dan jatuh di sejumlah lokasi di Israel. Di kota Ramat Gani, Israel Tengah, salah satu rudal milik Iran menghantam area parkir tertutup. Hantaman rudal membuat lokasi ini rusak parah dan terbakar hebat. Petugas pun langsung berusaha memadamkan api di lokasi ini. Serangan Iran kali ini menyasar 8 lokasi di seluruh kota Ramat Gani. 2 orang lansia meninggal dunia di lantai 4 apartemen mereka yang terkena serangan rudal Iran. Serangan ini juga melukai sejumlah warga Israel. Serangan kali ini juga menyasar stasiun kereta Holland Junction. Meski tidak ada korban jiwa, namun rudal Iran menyebabkan kerusakan cukup parah. Lalu lintas kereta di jalur Tel Aviv Rishon LeZion sempat dihentikan sementara. Menurut pejabat kota setempat, rudal yang digunakan adalah rudal cluster yang pecah menjadi beberapa bagian saat jatuh. Sementara itu, Iran menegaskan serangan yang dilakukan saat ini adalah upaya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Iran juga menegaskan tidak akan berhenti menyerang Israel. ما دنبال جنگ نیستیم. این رو بدونیم، این روشن. ولی دفاع جانا نمی کنیم. تو دهنی محکم میزنیم. پاسخ محکم میدیم. تو این ذره من خیلی روشن و شفاف به رژیم صهیونیستی بگم، به آمریکا هم بگم، ما هرگز در این جنگ مثل جنگ 12 روزه که توقف آتش رو بعد از اصرار اونها، بعد از خواست اونها و بعد از اینکه ما آخرین شلیک ها رو به رژیم صهیونیستی انجام دادیم، یعنی به این معنا چون او شروع کرده بود آخرین موشک ها رو ما زدیم، گفتیم اگر باز 2 مرتبه بزنیم میزنیم، یعنی تو باید شروع کردی، ما آخرین پاسخ رو باید بدیم، پاسخ بدیم باز پاسخ میدیم. این رو ما دقیق عمل کردیم. ولی ما احساس کردیم اینا دیگه ادب شدن، پشیمان شدن، ولی الان نشون دادن که نه. تو کمتر از 10 ماه مجدداً 2 نفری باز آمدن. Sementara itu, sejumlah jet tempur berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Rencananya kapal ini berangkat menyerang Iran. CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat, merilis rekaman jet tempur yang berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln menjelang serangan terhadap Iran. Yang Anda saksikan ini bukanlah sebuah film ataupun sebuah simulasi, pemirsa, tapi yang adalah rekaman sebenarnya. Video menunjukkan jet tempur lepas landas dan mendarat di kapal induk di lokasi yang dirahasiakan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen, di mana sebelumnya Presiden Donald Trump
mengatakan mengumpulkan koalisi membantu menjaga Selat Hormuz supaya tetap terbuka. Dan gelombang serangan drone Iran kembali menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone Iran pada Selasa pagi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad dengan pengamanan ketat ini, sejumlah fasilitas hangus terbakar. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi. Ratusan pelayat menangis histeris saat mengiringi prosesi pemakaman massal 8 anggota pasukan mobilisasi populer PMF yang tewas dalam serangan udara di distrik Al-Qaim, Provinsi Anbar, Irak Barat. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel. Ratusan pelayat berkumpul di Baghdad pada hari Selasa untuk pemakaman 8 anggota pasukan mobilisasi populer yang tewas dalam serangan udara yang dilaporkan terjadi di pangkalan mereka di distrik Al-Qaim, Provinsi Anbar, Irak Barat. Rekaman yang diambil di Rumah Sakit Militer Al-Hussein menunjukkan kerabat yang berduka atas tewasnya para korban menangis histeris selama prosesi pemakaman. Diketahui serangan di distrik Al-Qaim mengakibatkan 8 orang gugur dan 7 lainnya terluka. Pemakaman massal ini berlangsung di tengah eskalasi konflik yang lebih luas menyusul operasi militer gabungan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Tangki BBM di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab terbakar hebat imbas serangan. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Akibatnya penerbangan dari dan menuju bandara mengalami gangguan. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara tangki bahan bakar yang terdampak. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban luka akibat serangan. Namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sejumlah video. Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Yes, Mike. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu video terbaru ya, di mana Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen dirinya sudah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Video ini dikeluarkan sepertinya untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Meskipun video ini lagi-lagi memicu kontroversi lantaran netizen menanyakan keasliannya. Dan tidak hanya video ini pemirsa, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers seperti yang Anda saksikan ini. Selain video tadi sebelumnya, ini adalah video berikutnya yang terbaru, di mana dalam video ini Netanyahu hadir dan juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. Video-video terbaru yang dikeluarkan ini seperti membantah keterangan Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Iran. Ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu tersebut. Meskipun
ada saja lagi-lagi publik meragukan keasliannya. I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Ya, selain 2 video terbaru tadi pemirsa, beberapa video Netanyahu sebelumnya diduga hasil editan kecerdasan buatan atau AI. Salah satunya jumlah jari Netanyahu yang diduga terlihat bertambah. Sejumlah netizen menganalisa jari Benjamin Netanyahu berubah menjadi 6 jari saat berpidato. Seperti yang kita lihat ini pemirsa. Jumlah jari dari cuplikan pidato Netanyahu menjadi pembahasan di media sosial karena diduga jumlahnya janggal, ada 6 dan di stop lalu diberi garis merah, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 jari. Selain jumlah jari, ketika video mengklarifikasi kembali pemirsa, kita lihat ini di video ini pun netizen menyoroti kejanggalan. Panjang salah satu jari tangan Netanyahu disorot. Meski jumlah jarinya sudah benar ada 5 bukan 6, tapi netizen menganalisa jari telunjuk Netanyahu di video kedai kopi yang kita lihat tadi berbeda ukurannya dengan jari telunjuk Netanyahu selama ini. Yang kita bisa lihat ya, jari telunjuk Netanyahu lebih pendek, sementara di video lainnya ukurannya berbeda. Kemudian netizen menyoroti kopi Netanyahu yang penuh tapi tidak tumpah saat diangkat dengan posisi miring. Bahkan saat diminum, dia menunjukkan jarinya ada 5, tapi ketika minum kopi ternyata kopi yang sudah penuh tersebut tidak berkurang. Masih penuh dan tidak tumpah meskipun mengalami sedikit gerakan tangan. Lalu ada gerakan juga pemirsa nih, kita lihat. Saku jaket kiri Netanyahu disoroti. Saat tangan kiri Netanyahu masuk dalam saku, ada dugaan kejanggalan gerakan otomatis dari jaket Netanyahu. Kemudian pemirsa, tidak hanya itu, netizen juga mencurigai tulisan tahun di mesin papan kasir kedai kopi. Dalam foto yang di zoom, tahun di papan pasir, maksud kami papan kasir tertulis tahun 2024. Kiri pojok kanan atas layar Anda ya, 2024 bukan 2026. Sejumlah netizen mencurigai video ini direkayasa. Namun entahlah ya, benarkah demikian? Ya, Netanyahu juga membagikan video berikutnya, sedang di taman dan bertemu sejumlah wanita, dan ini juga dicurigai lagi-lagi. Salah satunya tentang jari di cincin, maksud kami cincin di jari yang menghilang. Ini sorotan netizen ke jari tangan kiri Netanyahu yang awalnya memperlihatkan ada cincin di sana, namun saat digerakkan berikutnya cincinnya tiba-tiba hilang. Sementara itu pemirsa, pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Indonesia atas solidaritas, dukungan dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran. Pemerintah Iran membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Iran. Inilah dia pemirsa dalam akun media sosial Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan apresiasinya sebagai bentuk penghargaan terima kasih tulus pemerintah Iran untuk Indonesia. Dalam pesannya, Boroujerdi menyampaikan informasi terkait pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta mekanisme penyaluran donasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu rakyat Iran. Boroujerdi berharap agar semangat kemanusiaan, persaudaraan, solidaritas Indonesia-Iran terus terjaga. در این میان مردم محترم اندونزی به طرق مختلف ما رو مورد حمایت قرار دادن، از ارسال صدها دسته گل تا ارسال صدها و هزاران نامه و آمدن حضوری به سفارت، تسلیت شهادت رهبر، تبریک انتصاب رهبر جدید، محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل انقدر مسیج‌ها زیاد بوده که به طرق مختلف به دست من رسیده که من شرمنده بسیاری شدم و فرصت نکردم جواب اونها رو بدم.
و بسیاری از اینها از سازمان‌های اسلامی گرفته، سازمان‌های مردم نهاد گرفته، NGO ها، دانشگاه ها با ارسال نامه‌هایی حمله‌های ددمنشانه دشمن به مراکز مختلف رو محکوم می‌کنند. من از همه شما ممنونم. Duta Besar Iran untuk Indonesia Borojerdi juga menemui sejumlah tokoh sepak bola Indonesia, mulai dari mantan pemain nasional hingga tokoh masyarakat. Ada Effendi Ghazali juga ya di situ ya. Kemudian ada Nigara juga di situ. Ya, mereka mengunjungi kedubes Iran di Jakarta untuk menyampaikan dukungan penuh mereka kepada tim nasional sepak bola Iran dalam menghadapi ajang Piala Dunia mendatang. Mereka menegaskan tidak ada negara manapun yang berhak mencabut atau menghalangi hak negara lain untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Iran sendiri rupanya masih resmi tercatat sebagai negara yang lolos Piala Dunia meski sebelumnya beredar rumor Iran mengundurkan diri di ajang itu.